Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya My Collection. Kawan-kawan sekalian, pada malam hari ini, pada malam yang sangat tenang ini, saya akan berbagi pengetahuan sedikit dengan kawan-kawan para pencinta batu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kawan-kawan sekalian, saya ingin memberikan tips kepada kawan-kawan di mana mereka para penghobi batu ini terkadang mereka yang euforia ketika dia baru diperkenalkan pertama kali dengan batu-batu ini, mereka banyak tertipu. Bagaimana mereka membedakan sesungguhnya batu-batu yang asli maupun batu-batu yang masakan. Sebelum kita lihat kawan-kawan, untuk membedakan tips batu-batu yang asli dan batu-batu masakan, marilah kita simak dulu batu koleksi saya tersebut, karena dari sini nanti kawan-kawan dapat ilmu pengetahuan bagaimana membedakan batu permata yang asli maupun tidak asli. Oke kawan-kawan, kita lihat. Warnanya cantik dan kontras. Mungkin dari sisi bahan ini natural, tapi dari sisi pewarnaan, karena pewarnaannya sangat kontras dan menimbulkan pecahan-pecahan di dalamnya, untuk proses ini warna ini mungkin tidak natural, karena proses pemanasan ya, bukan pemanasan global tapi ya kawan-kawan. Nah, kemudian ini kuning tapi di dalamnya itu ada serat-seratnya ya, inklusi ya. Nah, kuningnya nggak terlalu kontras, namun kalau diperhatikan secara umum masih indah lah ya batunya. Di dalamnya ada inklusi. Ini memang warna kuning natural tanpa pemanasan, maksudnya tanpa heat, sehingga warnanya, inklusinya sebenarnya terlihat di bagian dalamnya, sehingga menunjukkan bahwasanya batu ini memang betul-betul natural. Kadang-kadang kalau inklusinya untuk batu-batu yang notabene masakan atau yang tidak asli, ada gelembung-gelembung udaranya. Nah, ini kawan-kawan jenis pancawarna tapi warnanya sangat kontras kawan-kawan. Nah, jadi oke. Pada malam hari ini saya akan coba menjelaskan kepada kawan-kawan sekalian apa sih sebenarnya tips yang membedakan batu permata asli dan tidak asli itu. Oh ya kawan-kawan, yang pertama itu dari sisi warna kawan-kawan. Dari sisi warna, yang pertama kali menyebabkan kita tertarik pada suatu batu permata itu biasanya warnanya. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan warna. Warna ini adalah indikasi. Pertama kali ketika kita hendak membedakan apakah ini batu mulia yang kita sukai atau jenis batu mulia yang natural. Untuk sintetik atau imitasi, warna-warna yang mencolok sering disebut dengan warna strong. Maka perlu diperhatikan dengan seksama apakah terdiri dari warna tunggal atau warna jamak. Misalnya jika warna dominan adalah biru, perhatikan dengan seksama apakah terdiri dari satu warna saja, yaitu biru kah, atau ada warna lain selain biru. Biasanya mendekati warna dominan, misalnya biru keunguan, biru kehijauan, atau biru sedikit violet, karena warna batu natural umumnya adalah jamak. Disebut kalau di istilah di dalam lab itu dichroic ya, dichroic. Meskipun batu mulia yang natural, sebagian ada juga yang mempunyai warna tunggal, yaitu pada batu mulia yang mempunyai sistem kristal isometrik. Tetapi sebagian besar berwarna jamak. Nah, ini perhatikan ya kawan-kawan. Untuk warna ini spesifik ya. Dia kalau warnanya tunggal, ngeblok gitu ya, kuat, strong color,
Nah, kita patut curiga. Namun kalau warnanya itu tunggal, nah, insya Allah ya, kalau warnanya tunggal itu. Jadi inilah kita kalau mau milih barang atau kita milih perhiasan, kita harus peka terhadap hal-hal semacam ini. Karena kalau kita betul-betul seorang pemain batu, hal semacam ini menjadi tolak ukur bagi yang bersangkutan untuk membeli keperluannya terkait batu-batuan. Kemudian yang kedua, kawan-kawan, ada cutting atau gosokan ya. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa secara umum gosokan batu permata itu ada dua ya. Satu cabochon, atau yang satu lagi facet. Cabochon adalah jenis gosokan yang tidak bersudut. Misalnya berbentuk oval, cembung, bulat, cembung. Sedangkan facet adalah jenis gosokan yang lebih dikenal dengan gosokan berlian. Jadi gosokan yang bersudut maksudnya. Di sini batu mulia digosok dengan cara membuat bidang-bidang rata sedemikian rupa sehingga membentuk bangun yang simetris. Biasanya berbentuk oval persegi maupun bulat, kawan-kawan. Salah satu teknik menilai apakah suatu permata adalah jenis batu mulia natural adalah mengamati dengan facet junctionnya, yaitu garis pertemuan antara bidang rata yang dibentuk oleh gosokan tersebut, atau bahasa Jawanya lingir pada pertemuan bidang atau facet tersebut. Jika tampak tumpul atau berbentuk concave, maka kita bisa curiga bahwasanya permata ini adalah jenis imitasi, bukan jenis glass buatan, atau bahkan kemungkinan bisa terbuat dari plastik atau sintetis. Karena batu mulia yang punya kekerasan di atas 7 skala Mohs, pada garis pertemuan facetnya akan tampak tajam. Bisa jadi diibaratkan nut pada pintu kayu jati pasti akan lebih sempurna dibandingkan dengan nut pada pintu kayu selain jati. Kayunya lebih lunak. Bahkan kawan-kawan, kerat tajamnya berlian dan diamond itu digunakan sebagai alat pemotong kaca, kawan-kawan. Ini kawan-kawan ya. Jadi cutting atau gosokan, coba bedakan. Lihat itu pola-pola geometrik yang ada pada potongan-potongan itu, facet-facetnya. Kalau tampak tumpul berbentuk concave, kita bisa curiga bahwasanya permata ini adalah jenis imitasi gelas buatan atau bahkan mungkin plastik. Kalau batu mulia yang di atas 7 skala Mohs, saya ulangi sekali lagi, facetnya pertemuannya kelihatan sangat tajam. Biasanya dibaratkan seperti nut pintu kayu katanya. Jadi lebih sempurna ya, kawan-kawan. Nah, untuk selanjutnya, yang berikutnya, kita harus melihat inklusi, kawan-kawan. Tadi kan sudah saya sampaikan di bagian tengah batu ini. Jenis inklusi biasanya istilahnya serat ya. Apapun yang terlihat di batu permata, baik di dekat permukaan atau di dalam batuan, inklusi biasanya merupakan retakan atau bidang pecah, atau inklusi berupa benda padat, cair, dan gas. Indikasi awal bahwasanya suatu batu permata adalah jenis gelas imitasi adalah inklusi berupa gelembung gas. Gelembung gas akan terlihat membundar 3 dimensi dan terlihat lebih mencolok dari inklusi sekitarnya, terutama bila diamati dengan lampu dari arah samping. Tentunya pengamatan ini hanya bisa dilakukan setidaknya menggunakan loop atau pembesaran 10. Satu-satunya batu permata natural yang bisa mengandung gas adalah jenis natural obsidian. Dan yang perlu diketahui bahwasanya nama obsidian hanya boleh digunakan untuk penamaan jenis gelas alami, natural glass, yang terbentuk akibat pendinginan dari lava vulkanik, bukan gelas yang dibikin oleh manusia atau glass man-made. Oke kawan-kawan, dan yang terakhir, you must go to gemological laboratory. Jadi yang keempat, jika semua tips di atas tidak dijumpai pada satu koleksi kita, sebaiknya berkonsultasilah kita ke laboratorium uji batu mulia, gemological laboratory
yang terdekat. Karena pengujian batu mulia dengan metodologis hanya bisa dilakukan dengan peralatan game testing, di mana pengujian selalu berprinsip pada metode non-destructive test dan tidak merusak sampel dan didasarkan pada sifat optik batuan. Oke kawan-kawan, mungkin ini tips ya untuk membedakan batu permata asli atau tidak asli. Saya rasa informasi ini sangat bermanfaat buat kita para games lover sekalian, para pecinta batu, agar senantiasa memperhatikan apa-apa tadi yang tips-tips yang saya sampaikan untuk membedakan batu permata itu asli atau tidak. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Silakan subscribe, like and subscribe and share, dan komen kawan-kawan. Sungguhnya subscribe, like and share dan komennya kawan-kawan sekalian akan membantu membesarkan channel YouTube saya, sehingga untuk selanjutnya saya bisa memberikan informasi lebih banyak lagi tentang hal ihwal batu-batuan ini, baik batu-batu mutu manikam yang ada di Indonesia maupun batu-batu mulia yang ada di seluruh belahan dunia, sehingga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.